A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah, assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, melanjutkan diskusi santai kita, kajian ringan seputar Quran, seputar tafsir, seputar hadis dan Islam secara umum. Mudah-mudahan hidup kita, rezeki kita, ilmu kita, keluarga, teman-teman, tetangga, lingkungan, sahabat, semuanya berkah, membawa kebaikan yang berlipat-lipat, bermanfaat, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini ya, saya ingin menceritakan tentang beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang bercerita tentang al-jin ya, atau jan atau al-jinnah, yang itu disandingkan dengan kata al-ins ya. Jadi al-jin bersanding dengan al-ins ya. Kalau kita membaca terjemahan yang umum yang kita temukan di mushaf-mushaf itu, biasanya al-jin atau al-ins ya, al-jin dan al-ins itu langsung diterjemahkan dengan jin dan manusia, gitu ya, jin dan manusia ya. Misalkan di surat 51 ayat 56, surat Az-Zariyat ayat 56, ya ma'syarul jinni wal ins, wahai sekelompok jin wal ins dan manusia. Biasanya diterjemahkan seperti itu ya, wahai kelompok jin dan manusia. Biasanya langsung seperti itu. Rekan-rekan sekalian, baik al-jin maupun al-ins ini dua-duanya adalah isim ya. Al-isim itu dalam bahasa Arab ya. Kalau terjemahan bebasnya gampangnya memang sekilas ya, itu diterjemahkan dengan kata benda atau noun dalam bahasa Inggris. Tetapi sekali lagi sebenarnya ada bedanya. Al-ins atau al-isim, baik al-jin maupun al-ins, isim di dalam bahasa Arab itu tidak hanya menunjuk kata benda ya, tetapi dia juga bisa menunjuk kata sifat ya, adverb ya, adjektif maksud saya dalam bahasa Inggris, adjektif. Jadi kata sifat. Dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan kata sifat ya. Jadi isim dalam bahasa Arab itu bisa menunjuk dua sebenarnya, tidak hanya noun atau kata benda, tapi dia isim itu bisa juga menunjuk pada kata sifat. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi ayat tadi yang saya kutip tadi ya, ini ada beberapa, kita buka mushafnya, di situ Allah sekali lagi menyandingkan al-jin dengan al-ins itu, yang sekilas biasanya diterjemahkan dengan sekelompok jin dan manusia ya. Misalkan di surat Az-Zariyat ayat 56 tadi itu. Tetapi jangan lupa rekan-rekan sekalian, yang pertama di dalam bahasa Arab itu, isim itu tidak hanya kata benda, tetapi dia juga menunjuk kata sifat ya. Yang kedua, jin itu juga bisa menunjuk sekelompok orang. Masih ingat ya, secara bahasa jin itu juga bisa menunjuk sekelompok orang. Dan yang ketiga, kita menelisik al-jin itu yang terbuat dari api, yakni dari sisi gelombang yang membawa energi ya. Coba kita buka ayat yang lain ya. Misalkan di sini surat buka mushafnya, surat Al-An'am ayat 128 dan 130 yang kita kutip kemarin ya. Coba kita baca dulu. Surat 6, surat Al-An'am ayat 128 dan 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins
Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Perhatikan di ayat ini, al-jin, al-ins ini diterjemahkan dengan manusia, ya. Jadi ya ma'syarul jinni qad istakthartum minal ins. Wahai jin, ini terjemahan di sini ya, wahai jin, qad istakthartum minal ins, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Al-ins berarti di sini diterjemahkan dengan manusia, ya. Nanti kita lihat apakah betul al-ins itu manusia. Apakah betul al-ins itu manusia? Terus lantas apa bedanya dengan al-bashar, ya? Dan juga al-insan yang juga sering diterjemahkan manusia. Apakah sama bashar, kemudian al-ins, kemudian al-insan? Apakah sama itu diterjemahkan sebagai manusia? Nanti kita akan lihat, ya. Kemudian yang berikutnya kita coba baca, ya, masih surat yang sama, ayat 130 yang sudah kita kutip kemarin itu. Ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna 'ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ya, wahai golongan jin dan manusia. Di sini al-ins juga diterjemahkan dengan manusia, ya kan? Wahai golongan jin dan manusia, ya ma'syarul jinni wal ins, ya. Bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, al-ins di ayat 130 surat 6 ini diterjemahkan dengan manusia, ya. Kita buka lagi, misalkan ini yang bagus lagi, ya. Coba dibuka surat 17, ya, surat Al-Isra ayat 88. Nah, bentar, ya. Ayat 88. Surat Al-Isra ayat 88. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la in ijtama'atil ins wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahiran. Ya. Qul, katakan, andai kata ijtama'at al-insu wal jin. Ya, coba kita baca terjemahnya, ya. Biasanya diterjemahkan dengan manusia. Ini, ya. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul, ya kan? Ya, ya. Jadi seandainya al-ins dan al-jin berkumpul, ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, yaitu berkumpul untuk mendatangkan yang seperti Al-Qur'an ini. La ya'tuna bimithlihi, pasti mereka tidak akan bisa membuat yang seperti Al-Qur'an itu. Seandainya al-jin dan al-ins itu berkumpul, ya, untuk membuat seperti menandingi seperti Al-Qur'an ini, pasti mereka tidak akan bisa, ya. Walau kana ba'dhum li ba'din dhahiran, meskipun mereka saling bantu-membantu, tidak akan bisa, rekan-rekan sekalian, ya. Jadi sekali lagi di sini menurut surat 17 ayat 88 ini, ya, la in ijtama'atil jin wal ins, ketika seandainya jin dan manusia, diterjemahkan manusia itu berkumpul untuk membuat Al-Qur'an,
maka diklaim langsung oleh Allah mereka tidak akan bisa, ya. Kemudian misalkan di surat yang terkenal ini ya, surat Al-Jin surat 72, coba surat 72 ayat 6 ya. Kita buka surat 72 surat Al-Jin ya. Sebentar. Surat Al-Jin ayat 6. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijali minal jin fazaduhum rohakon. Ya. Ya. Coba kita baca terjemahnya ya di sini ayat 6. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia ya yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin itu menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Nah, lagi-lagi di surat 72 ayat 6 ini al-ins itu diterjemahkan dengan manusia ya. Kalau kita baca lagi wa annahu kana rijalun minal ins ya, ada rijal laki-laki dari golongan al-ins yang meminta pertolongan dengan rijal kepada minta pertolongan pada rijal ya dari golongan jin minal jin fazaduhum rohakon, maka jin itu membuat tambah sesat ya, tambah celaka. Nah, rekan-rekan sekalian, biasanya ya jadi langsung ujuk-ujuk oleh masyarakat kita itu ketika dikatakan ada sekelompok orang yang meminta pertolongan pada jin, wah kemudian dikhayal langsung ya bahwa ada orang yang bisa bersekutu dengan jin gitu. Ya, punya ilmu gaib gitu ya, punya bersekutu dengan jin, bisa bekerja sama dengan jin, makhluk halus antah berantah itu. Kemudian muncul indera keenam dan lain seterusnya. Itu kalau di masyarakat rekan-rekan sekalian. Jadi ujuk-ujuk jin itu diartikan sebagai makhluk metafisik gaib antah berantah itu. Padahal sekali lagi ketika kita menelisik itu secara bahasa, ingat, jin itu tidak ada yang menunjuk pada sesuatu yang metafisik itu. Ya, kalau itu ditinjau dari sisi seluler dan kuantum, itu materi, energi, gelombang, ya. Jin juga bisa menunjuk pada sekelompok orang. Ini jangan lupa, ya. Jin juga bisa menunjuk pada sekelompok orang, dan yang terakhir, jin itu bisa menunjuk pada kata sifat, bukan hanya kata benda. Ini yang penting kita teliti dan kita kritisi rekan-rekan sekalian, ya. Ya. Jadi sangat memungkinkan di situ jin itu sekelompok manusia, karena secara bahasa bisa itu menunjuk seperti itu. Dan juga secara sifat, ya. Hipotesis kita bisa jadi ya al-jin dan al-ins itu sebenarnya dia ya manusia sebenarnya. Hanya memiliki sifat-sifat khusus tertentu, karakteristik tertentu sehingga dia disebut sebagai jin. Sangat memungkinkan ya. Daripada kita sekedar langsung ujuk-ujuk jin, ada orang minta tolong pada jin, langsung jinnya diartikan sebagai hantu misalkan, atau alam metafisik gaib antah berantah itu nggak menemukan pijakannya di dalam Al-Quran ya. Maka hipotesis kita berpijak pada ayat Al-Quran itu, dan juga berpijak pada kosakata Arabnya, dan juga berpijak pada sains ya. Sangat memungkinkan al-jin di situ bisa menunjuk kepada sekelompok orang, sekelompok manusia yang memiliki karakteristik tertentu, yang memiliki sifat-sifat tertentu yang berbeda dengan al-ins. Makanya disandingkan antara al-ins dengan al-jin oleh Allah. Ma'syarul jin dan ma'syarul ins. Sekelompok jin dan sekelompok al-ins ya. Terus nanti apa bedanya dengan al-bashar, al-insan dan lain seterusnya akan kita insyaallah lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kali ini itu dulu rekan-rekan sekalian yang ingin saya ceritakan. Terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.